dikatakan. Jadi begini, ada cerita nih. Perhatikan. Waktu Imam Syafi'i kunjung di Baghdad, Imam Syafi'i kan namanya terkenal pada waktu itu, santero dunia Islam pada waktu itu. Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Maka murid-muridnya Imam Ahmad, keluarganya Imam Ahmad ini, wah, deg-degan nanti mereka. Karena akan kedatangan ulama besar, namanya Imam Syafi'i. Imam siapa? Syafi'i. Mereka ingin melihat gimana sih Syafi'i itu, akhlaknya bagaimana, makannya bagaimana, jalannya bagaimana. Dulu kan gitu, kalau ada ulama besar tuh diteliti bagaimana saksiannya, pribadinya itu bagaimana. Maka orang-orang menunggu Imam Syafi'i. Ya, maka mereka menyambut dengan antusias dan berusaha ya merekam jejaknya Imam Syafi'i ketika kunjung ke tempatnya Imam Ahmad. Datanglah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disambut dengan luar biasa oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Imam Ahmad nih sebelumnya kedatangan Imam Syafi'i menyiapkan makanan yang enak-enak, menyiapkan makanan yang bagus-bagus karena yang datang ulama besar. Siapkan makan yang enak-enak yang banyak. Datang Imam Syafi'i sambil diperhatikan sama murid-muridnya, sama keluarganya. Ya apa kira-kira makan Imam Syafi'i? Ternyata ketika duduk Imam Syafi'i itu makan semua dihabisin, makan Imam Ahmad. Loh kaget keluarga, loh makannya apa Imam Syafi'i ini? Kok apa dipangan kabeh? Wis kesan pertama wis aneh ya. Setelah gitu habis makan banyak, itu malamnya Imam Syafi'i dilihat, diperhatikan gak sholat malam. Perhatikan sama keluarganya, diperhatikan sama murid-muridnya Imam Ahmad. Piye sih soal ibadah Imam Syafi'i? Ternyata gak sholat malam. Waduh, wis mangane akeh, gak sholat wengi. Waktu subuh ditunggu-tunggu. Waktu sholat subuh ditunggu-tunggu. Ternyata Imam Syafi'i itu gak pakai wudu. Langsung masuk ke masjid. Akhirnya orang-orang, wah ini temenan ulama Imam Syafi'i enggak ini. Mangane akeh, gak sholat malam, sholat subuh gak wudu. Jatuh namanya Imam Syafi'i ini. Orang-orang bertanya-tanya. Akhirnya mereka ngomong ke Imam Ahmad, Imam Ahmad, ini bener tak tamu mikir Imam Syafi'i? Siji mangane akeh, loro gak sholat wengi, telu gak wudu, langsung sholat subuh. Paham? Imam Ahmad ngomong Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i ini wong-wong iki merasa aneh dengan panjenengan. Katanya begini, dijawab sama Imam Syafi'i. Adapun yang pertama, aku makan banyak di rumah Imam Ahmad. Iya, memang aku akui. Aku makan semuanya. Kenapa? Karena aku yakin tidaklah Imam Ahmad membuat makanan kecuali makanan yang halal. Maka aku penuhi badanku dengan makanannya Imam Ahmad agar tumbuh dan kuat untuk ibadah, karena itu pasti makanan halal. Paham? Adapun katanya aku tadi malam gak sholat malam, memang aku tidak sholat malam tadi malam. Memang aku gak sholat malam. Karena tadi malam aku memikirkan satu hadis Nabi sampai subuh. Tahu hadis itu? Hadis yang berbunyi, Ya Aba Umair, ma fa'alan nuher. Pernah dengar? Mau diceritai? Tahu meneh gak mari-mari kita cerita ini. Jadi ceritanya itu di zaman Nabi ada sahabat Nabi namanya Abu Tolha. Abu Tolha itu suaminya Ummu Sulaim. Dengarkan dan catat. Ya, ada orang namanya Abu Tolha, sahabat Nabi yang mulia, punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah emaknya Anas bin Malik. Ya, saya ulangi. Pernah dengar gak antum sahabat Nabi namanya Anas bin Malik? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kan sering antum hafalkan kan ya? Anas bin Malik ini julukannya adalah Khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Jadi Anas bin Malik itu bocah kecil yang selalu melayani Nabi. Itu Anas bin Malik.
Makanya Anas bin Malik kemana-mana bareng Nabi, ngerti safarnya Nabi, ngerti mukimnya Nabi, ngerti duduknya Nabi, ngerti jalannya Nabi, ngerti makannya Nabi, ngerti tidurnya Nabi, ngerti pakaiannya Nabi, ngerti bagaimana sholatnya Nabi, ngerti kabeh pokoknya. Ada kitab namanya Sama'il Muhammadiyah, tetek bengeknya Rasulullah dari A sampai Z. Itu kebanyakan yang merawikan adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini bocah kecil yang kemana-mana bareng Nabi. Jelas sampai sini? Sampai Anas bin Malik ini dijuluki apa tadi? Khadimur Rasul, pelayannya Nabi. Lah, Anas bin Malik ini bapaknya mati. Ada riwayat lain mengatakan murtad, ya Allah alam. Jadi Ummu Sulaim ini jadi janda. Ummu Sulaim jadi apa? Jadi janda. Kemudian karena jadi janda, datanglah seorang sahabat Nabi namanya Abu Tolha. Abu Tolha datang ngelamar Ummu Sulaim. Kaya raya Abu Tolha ini. Ya, kebunnya luas di depan Masjid Nabawi. Kaya raya. Pada waktu masih kafir. Dia datang ke Ummu Sulaim. "Wahai Ummu Sulaim, aku ingin melamar dan menikahi dirimu." Kata Ummu Sulaim, "Rajulun mithluka la turad." Lelaki sepertimu tidak layak untuk ditolak. Hanya saja kamu itu lelaki kafir, sedangkan aku muslimah, dan kita nggak boleh menikah. Abu Tulfa kaget, "Masa aku ditolak?" Gak salah tarik wedok itu. "Masa aku ditolak? Aku oke loh." Tapi tetap jawabannya siapa? Jawabannya siapa tadi? Ummu Sulaim, "Lelaki sepertimu tidak layak ditolak. Kamu itu berhak diterima. Tapi kamu itu kafir, gak bisa menikah sama aku." Akhirnya dia, "Gimana caranya supaya aku masuk Islam?" Temui Rasulullah. Datang ke Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, terus dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Kamu minta mahar apa?" "Wallahi aku tidak ingin mahar apapun. Keislamanmu menjadi mahar untuk." Jadi gak minta mahar apa-apa. Kaya Abu Tulha ini. Menikah Abu Tulha ini sama siapa tadi? Ummu Sulaim. Punya anak namanya Abu Umair. Punya anak kecil namanya Abu Umair. Jadi Abu Umair ini apanya Anas bin Malik? Saudara? Kok bisa saudara tiri? Kok emaknya sama kok saudara tiri? Loh kok ibunya beda? Kan sama-sama usul. Saudara ibu. Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik. Kan tadi kan gitu kan? Terus setelah itu janda dia nikah sama Abu Talha. Ummu Sulaim sama Abu Talha punya anak baru namanya Abu Umair. Sehingga Abu Umair apanya? Anas. Saudara seibu. Abu Umair ini bocah kecil punya mainan burung emprit namanya nuher. Nah, si Abu Umair ini punya burung kecil dibuat main-mainan, lucu-lucuan, nuher namanya, burung nuher gitu loh. Lah suatu saat nuher ini, Pak, burung kecil tadi itu meninggal, rahimahullah. Nah, meninggal. Ini Abu Umair sedih, nangis, murung karena burung kesayangannya mati. Maka Abu Umair sedih karena ingat-ingat burung kesayangannya ini. Lah, di saat itulah Rasulullah datang. Rasulullah datang lihat Abu Umair si bocah kecil ini murung, sedih, tidak nyaman, dihibur sama Nabi. Akhirnya Nabi ngomong hadis. Nah, ini garis bawahnya di sini nih. Nabi mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nuher." He Abu Umair, ada apa dengan nuhermu? Ada apa dengan nuher? Sudah jelas ya? Ada apa dengan nuher? Oke? Lah, hadis yang singkat inilah, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nuher." Inilah yang dijadikan Imam Syafi'i gak tidur malam itu. Kembali ke Imam Syafi'i lagi sekarang. Sudah bukan ke Anas bin Malik lagi, ke Imam Syafi'i. Jadi ini satu makannya banyak. Dua apa tadi? Enggak sholat malam, sholat subuhnya enggak pakai wudu, langsung sholat subuh. Nah, ketika ditanyakan ke Imam Syafi'i, adapun makan banyak, iya saya akui, saya makan banyak karena saya tahu makanannya Imam Ahmad itu halalan thayyibah,
Maka aku ingin mengisi perutku dengan makanan yang halal dan thayyib untuk menguatkan aku agar aku bisa beribadah. Yang kedua, aku tadi malam dikatakan gak sholat malam. Bener, memang tadi malam aku gak sholat malam. Karena menurut para ulama menuntut ilmu lebih afdol daripada amalan sunnah. Saya mau tanya, tolong jawab. Sholat tahajud wajib apa sunnah? Lebih utama menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i malam itu tidak sholat malam untuk memikirkan satu hadis pendek, yaitu yang berbunyi apa tadi? Ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Hei Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nuhair? Kata Imam Syafi'i, aku semalam mikirkan hadis ini dan aku keluarkan faedah-faedah yang banyak dari hadis ini. Jadi hadir itu kan simpel aja, tapi banyak faedahnya itu. Satu, bolehnya bocah kecil diberi kunyah. Kan bocah kecil namanya siapa tadi? Abu Umair. Berarti kan punya kunyah dia. Betul apa enggak? Padahal nikah belum, punya anak apalagi belum, nikah aja belum, ya kan? Tapi sudah dipanggil Abu, ini boleh. Dua, bolehnya memelihara burung. Seandainya melihara burung nggak boleh, tentu Nabi nggak gitu ngomongnya. Bisa dipahami? Tiga, welas AC-nya Rasulullah. Suka menghibur apa? Bocah. Itu Imam Syafi'i itu kita dapat tiga sudah mandek itu. Kalau Imam Syafi'i punya faedah banyak dari hadis ini. Jadi gak tidur satu malam ini. Terus yang ketiga, katanya aku subuh gak wudu. Iya, aku gak wudu. Karena aku masih punya wudu sholat isya. Wudu sholat apa? Isya. Sholat isya wudu nggak batal, nggak tidur sampai subuh. Awak mau coba lakoni ngono, mikir hadis sopo awakmu ini. Nih awakmu turu ya, belajar turu supaya subuh tangi cepet. Ya ini beda, ini Imam Syafi'i kali ini ya. Jangan niru begadang semalam suntuk ya. Jadi seperti itu ya kan? Benar-benar seperti itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i. Ini juga menunjukkan bagaimana semangat juangnya Imam Syafi'i dalam belajar agama.